Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama lengkap saya Lansi Prendun. Saya mahasiswa Sosiologi semester 3 kelas A dengan NIM 1903030026. Saya akan melanjutkan review buku ke-11 yaitu mata kuliah pengantar sosiologi dengan materi tentang perspektif dalam sosiologi. Pemikiran kembali sosiologi, masih ada rasa krisis dalam sosiologis dan realisasi ambisius besar bahwa hal itu harus berkontribusi pada rekonstruksi masyarakat untuk rasional. Manfaat umat manusia sekarang tampak lebih jauh dari sebelumnya. Pada saat ini ada bahkan kecurigaan bahwa disiplin telah secara virtual menempatkan dirinya di likuidasi. Sejak kami menulis edisi pertama perspektif dalam sosiologi pada tahun 1979, telah ada perubahan sifat alami dari apa yang terjadi di bawah. Judul sosiologi. Jika sosiologi mungkin tidak kehilangan semua titik, maka telah kehilangan banyak kekasan. Bahkan dalam sejumlah disiplin akademis yang berbeda, termasuk linguistik, psikologi, sejarah, media, sastra dan studi budaya, dan bahkan arkeologi, ada pengejaran isu-isu yang pada suatu ketika telah dijuluki sosiologis. Pengertian istilah teori sosial atau teori budaya untuk teori sosiologi seringkali menandai fakta bahwa pembahasan tentang hal-hal dalam hal sosial alam sekarang berjalan di berbagai disiplin dan bukan hanya cabang akademis yang disebut sosiologi. Judul yang lebih baik untuk edisi kelima ini mungkin menjadi perspektif dalam sosiologi teori. Untuk pasti beberapa karya terbaru kita akan meninjau dilakukan oleh filsuf bukan sosiolog. Karya ini telah sangat berpengaruh pada sosiologi itu sendiri. Banyak kecenderungan yang telah memberi tahun 1960-an dikenal sebagai dekade yang menentukan. Wabah pembangkakan mahasiswa di Amerika Serikat sebagai reaksi terhadap perang Vietnam dan gangguan mahasiswa terkait masuk Eropa yang mencapai puncaknya dan dalam peristiwa pada bulan Mei 1968 di Paris, mengubah keadaan secara substansi di bidang sosiologi. Sosiologi Anglo-Amerika dituduh sebagai aliran utama kepuasan intelektual dan jujuran politik dalam menyajikan sebagai ilmu pengetahuan fakta untuk lebih membenarkan ideologi bisnis, militer, dan negara. Ada reaksi kuat terhadap gagasan bahwa sosiologi harus mencoba menjadi ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, posisi yang mendukung sosiologi sebagai sesuatu yang lembut, disiplin, keras, ilmiah menjadi sementara populer, misalnya interaksi simbolis dan etos. Dalam bab ini memberikan perhatian khusus pada masalah-masalah ini. Perkembangan yang dihasilkan dari reaksi pada tahun 1960-an yang lebih menentukan. Akan tetapi upaya untuk memulihkan kondisi sosiologi Anglo-Amerika yang ada sekarang untuk mempolitisasikan disiplin untuk membangun kapasitas yang mengkritik masyarakat modern. Mereka melibatkan revaluasi dari pertama-tama Marxisme dan kedua pemikiran sosial benua, terutama varietas Marxis yang menganut terpengaruh. Marx sekarang secara rutin digolongkan dan di antara tiga penting pendiri kontemporer sosiologi, bersama dengan Durkheim dan Weber, meskipun sebelumnya kami tidak menyebutkan namanya, bersama dengan dua lainnya. Bersama antusiasme bagi Althusser, Marxisme struktural di sana berkembang pembaharuan. Prihatin dengan sejumlah pemikiran Marxis pada periode antar perang. Minat baru ini berat Marxisme yang sejarah bermula pada masa Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Revolusi Rusia
mengumumkan perubahan besar terhadap politisasi sosiologi, sama sekali menolak karya Marxis didasarkan pada pemahaman tentang hal itu sebagai hal yang lebih kecil daripada kritik tentang ketidakadilan kesenjangan ekonomi di masyarakat kapitalis. Namun ekonomi barat modern tidak lagi menjadi mengeksploitasikan situasi seperti sebelumnya. Pada akhir abad ke-19 dan kelas pekerja bukan revolusi militer, kekuatan bahwa teori Marx diperlukan untuk barat Marxis diakui dan dicari berhubungan dengan fakta-fakta ini. Majalah itu berpendapat bahwa cara berpikir Marx yang mendasar ternyata tidak sesuai dengan perkembangan ini. Memikirkan kembali metode Marx akan memberikan alat untuk menganalisis kondisi masyarakat kontemporer. Banyak upaya yang berbeda pada seperti itu. Berpikir ulang dibuat di antara dua perang besar, dan sebagian besar dari mereka menekankan kebutuhan untuk mengembangkan teori Marx lebih ke arah kritik terhadap budaya kapitalis masyarakat. Masyarakat kapitalis mendominasi dan diterangkan kelas pekerja melalui kontrol sektor budaya melalui langsung kekuatan ekonomi dan politik. Itu yang penting terpenting adalah membebaskan kapasitas manusia bertukar pikiran dari dominasi wewenang. Jadi alasan dibebaskan dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman benar tentang masyarakat dengan cara yang sama, seperti alasan telah mendapatkan pemahaman tentang alam dan kemudian dapat berbalik melawan tradisional otoritas. Menggunakan pengetahuan untuk mengatur masyarakat dengan cara yang akan meningkatkan manusia. Kebebasan pada umumnya karena kekuatan nalar banyak yang harus dipertimbangkan. Gambar dan filsafat modern yang juga menawarkan pada pemikiran berikutnya dua pemahaman lain, pemisahan yang tajam tubuh dan pikiran dan nalar sebagai kegiatan mental murni. Karl Marx pembentukan jelas berpengaruh tokoh mempengaruhi pertama teori sosiologi dan sekarang teori sosial tetap trio Karl Marx, Max Weber, dan Emil Durkheim. Meskipun yang pertama kali dari ketiga ini sekarang tampaknya mereka jatuh ke gerhana tidak ada yang menentukan dan berlanjut dari Marx, pengaruh atas pengembangan pikiran sosial. Selain itu, metode sebagian besar dari W.G.F. Hegel terus memberikan pengaruh yang luas. Begitu juga dengan problematik yang ia memainkan peran utama dalam membentuk. Durkheim dan Weber juga tingkatan yang berbeda, untuk alasan yang berbeda dengan cara yang berbeda, berkontribusi ide kunci untuk konfigurasi kontemporer pemikiran sosial. Kita mulai dengan Marx yang humanis telah menyediakan sejak tahun 1970-an seperti tulang perselisihan. Apakah Marx seorang humanis? Pengaruh gagasan Marx dalam teori sosial sangat besar mempengaruhi bukan hanya di atas Marxis yang diakui, tetapi lebih umum. Hal ini telah membentuk sosial berpikir tentang isu fundamental sampai pada tingkat yang menentukan masalah teori kontemporer adalah sebagian besar asal Marxis, misalnya tema sentral umum teori baru-baru ini. Pembahasan yang melampaui berbagai perspektif dan pendekatan menyangkut peranan lembaga-lembaga budaya dan analisis masyarakat industri kontemporer. Sementara konsep dan asumsi yang berbeda dalam spektrum teoritis. Ada konsekuensi yang luar biasa di sekitar sang Hegel sejarah. Hegel adalah pemikiran paling berpengaruh di paruh pertama abad ke-19 Jerman dan bisa dibilang di Eropa secara keseluruhan. Filosofi Hegel bertujuan untuk memberikan kisah sejarah berbagai keseluruhan. Sejarah seluruh umat manusia dapat berpendapat dipahami sebagai sebuah kemajuan tunggal bersatu dan terorganisir dan rasional. Secara mungkin terlihat seperti belaka kebetulan sukses satu hal dengan yang satu dalam agak tidak teratur.
Demikian review buku ke-6 11 pengantar sosiologi. Terima kasih Pak.